untuk belajar matematika. Pada video ini kita akan melanjutkan materi kemarin kelas 9 yaitu tentang kesebangunan dan kekongruenan. Sekarang kita akan membahas tentang contoh soal kesebangunan. Sebelumnya, syarat dikatakan sebangun apabila bagaimana? Apabila sudut-sudut yang bersesuaian sama besar dan sisi-sisi yang bersesuaian sebanding. Nah, apabila di sini ada contoh soal seperti ini nomor 1, di mana ada segitiga A, B, C, D, E, AB sejajar dengan DE, kalian diminta untuk menghitung panjang AB. Caranya bagaimana? Lihat, pada gambar ini nanti akan terbentuk dua segitiga, di mana segitiga tersebut akan sebanding. Segitiga apa saja? Yang pertama, segitiga kecil, ya kan? Segitiga kecil dan segitiga besar. Segitiga kecil apa? Ini segitiga C, D, E. Dan segitiga yang besar adalah A, B, C, ya kan? Sudut D itu sama dengan sudut A. Kenapa? Dia sehadap. Kemudian sudut apa lagi? Sudut E dan sudut B juga sama besar karena dia sehadap. Kemudian sudut C jelas sama. Kenapa sama? Karena dia berhimpit. Nah, terbentuklah dua segitiga yang sebangun. Sekarang yang diketahui, DE itu 8, AB yang ditanyakan, CD 4, dan AC-nya berapa? AC kan segini, ya kan? Berarti kalau AC itu 7 ditambah 4, ya kan? 11. Terus cara menghitung AB bagaimana? Ingat, perbandingan. Berarti yang diketahui kita bandingkan, berarti sisi DE sama-sama alas, kita bandingkan dengan alas AB. Yang bersesuaian DEAB, DCAC, dan CECB. Kita gunakan yang sudah diketahui, yaitu DC dibagi AC. Kita hitung, DE-nya 8, AB yang ditanyakan, DC-nya 4, AC-nya 11. Kita kalikan silang, 4 kali AB sama dengan 8 kali 11. Berarti AB-nya bisa kita tuliskan lagi dibagi 4, ya kan? 4 yang semula perkalian pindah ruas jadi pembagian. Kita bagi 8 bagi 4 2, 2 kali 11 22. Mudah kan? Lanjut, contoh berikutnya. Sama tadi, dia ada dua segitiga. Ini juga ada dua segitiga yang sebangun. Bedanya gambarnya miring ke kanan. Kita gambar lagi segitiganya. Ada dua segitiga, ya kan? Sama-sama dua segitiga. Yuk, segitiga yang besar itu R, P, Q. Segitiga yang kecil T, S, Q. Sudut Q ini sama-sama karena dia berhimpit. Kemudian sudut P jelas sama dengan sudut S karena dia sehadap. Sudut R pasti juga sama dengan sudut T karena dia sehadap. Yuk, PR-nya 5, TS-nya 3, SQ-nya 6. Yang ditanyakan PS. PS itu bisa dicari dari PQ kurangi QS. Berarti kita harus tahu PQ-nya dulu. Pakai perbandingan. Pakai perbandingan siapa? Yang diketahui dan yang ditanyakan. Sisinya yang bersesuaian kan? PR dengan ST, PQ dengan SQ, dan QR dengan QT. Berarti yang diketahui adalah PR berbanding ST sama dengan PQ berbanding SQ. PR-nya 5, ST-nya 3, PQ-nya ditanyakan, dan SQ-nya 6. Kita kalikan silang, 3 PQ sama dengan 5 kali 6. Maka PQ-nya 5 kali 6 dibagi 3. 6 bagi 3 2, 2 kali 5 10.
Apakah sudah selesai? Belum. Karena apa yang ditanyakan PS, sedangkan kamu dapat menghitung PQ itu asal mulanya PS ditambah SQ. PQ-nya sudah tahu, PS-nya yang ditanyakan, SQ-nya 6, maka untuk menghitung PS adalah 6-nya pindah ruas menjadi pengurangan. 10 kurangi 6, 4 cm. Bisa ya tahu bedanya dengan soal nomor 1, ya kan? Nanti dipelajari lagi. Yuk lanjut. Sekarang kesebangunan pada segitiga siku-siku. Yang seperti apa? Kalian tahu kan segitiga siku-siku? Nah, di sini ada segitiga ABC, siku-siku di B, di mana titik B ini ditarik garis tegak lurus dengan AC menghasilkan titik D yang juga siku-siku. Nah, dari masing-masing segitiga siku-siku ini nanti bisa dihitung AB-nya, BC-nya, dan BD-nya. Dari mana rumus ini? Rumus ini bisa kalian gunakan. Yuk, yang pertama. Dia segitiga seperti ini, siku-siku di B dan siku-siku di D. Untuk menghitung AB, kalian bisa gunakan rumus AB kuadrat sama dengan AD dikalikan AC. Sedangkan kalau menghitung BC, BC kuadrat sama dengan CD dikalikan CA. Sedangkan untuk menghitung BD, BD kuadrat sama dengan DA kali DC. Jadi ini perlu kalian pahami dan perlu dihafalkan. Yuk langsung saja ke contoh. Sama nomor 1, segitiga siku-siku ABC, siku-siku di B dan ditarik garis tegak lurus dengan AC menghasilkan D. Kalian diminta untuk menentukan panjang BD, panjang AB, dan panjang BC. Kalian bisa gunakan rumus ini. Yuk yang pertama, kalian cari BD-nya dulu. BD di tengah, berarti kita gunakan rumus BD kuadrat sama dengan, apa rumusnya BD? Yang di tengah yang dicari, ini kan, DA kali DC. Ini nanti hurufnya bisa berubah ya, tidak ABC, tapi yang penting kalian tahu posisinya. Yuk, DA-nya berapa? DA-nya 16, DC-nya 4, ya kan? Ini masih BD kuadrat. 16 kali 4 berapa? 16 kali 4, 64. Jadi, karena BD kuadrat sama dengan 64, maka nilai BD adalah kita akarkan. Akar 64 berapa? 8 cm. Itu kalau menghitung BD. Bisa ya, tinggal memasukkan rumus. Sekarang kalau menghitung AB, AB kuadrat, rumusnya bagaimana? AB kuadrat sama dengan AD kali AC. AD kali AC. AD-nya mana? AD-nya 16. AC-nya berapa? AC. Kalau AD kan 16 AC, berarti AD ditambah DC. 16 tambah 4, 20. Maka AB kuadrat 16 kali 20 berapa? 16 kali 20. 320. Maka AB adalah akar dari 320. Akar 320 berapa? Kita cari perkaliannya yang salah satunya bisa diakar. Kalian bisa buka lagi materi kelas 1. Akar 64 8, akar 5 tetap 5. Jadi AB-nya 8 akar 5. Dibuka lagi ya. Terus BC kuadrat. BC kuadrat rumusnya apa? DC kali CA. Nah, kebalikan dari AB tadi ya. DC-nya 4, CA-nya juga 4 tambah 16, 20. Maka BC kuadrat 4 kali 20 adalah 80. Maka BC sama dengan akar 80. Berapa? 80 itu perkaliannya 16 kali 5. Maka akarnya 16 akarnya 4, 5 tetap akar 5. Itu mudah ya. Itu kalau kesebangunan pada segitiga siku-siku.
supaya itu tadi tentang kesebangunan latihan soal, silakan kalian pahami lagi, diulang lagi sekarang supaya lebih paham. Di sini saya punya latihan soal yang bisa kalian kerjakan. Terlihat ya, nomor 1, 2. Terlihat ya, terlihat. Silakan dicoba dikerjakan. Kemudian ini nomor 3 dan 4. Nah, kalau sudah, nanti bisa kita bahas bersama. Yang belum paham, silakan ditanyakan. Baik, kita akhiri. Besok kita lanjut tentang kesebangunan dan kekongruenan dengan soal yang berbeda. Terus semangat belajar, jaga kesehatan. Jangan lupa dikerjakan PR-nya. Terima kasih, sampai jumpa.